Pernahkah kalian mendengar kisah unik ondel-ondel di Flores yang bisa naik flamingo merah muda sambil makan buah fig sampai lengket? Ditambah lagi ada Vin yang ngajak pesta adventure di pantai. Wah, ceritanya seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya makin semangat berbagi cerita menarik. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang sudah memberikan kita kesehatan hingga bisa berkumpul di sini. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya. Mari kita semua terus bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah itu datangnya. Quran Surat An-Nahl 53. Dari cerita ini kita belajar bahwa buah, hewan, dan semua keindahan alam adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Tulis juga di kolom komentar, asal kalian dari mana. Biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir ada satu pertanyaan di deskripsi. Siapa yang jawab benar di komentar, insya Allah akan ada hadiah doa spesial di penutup. Di tepi Laut Flores yang membentang luas, pemandangan sore hari seakan menghadirkan sebuah lukisan hidup yang sulit dilupakan. Lautnya berwarna biru jernih, seolah-olah menyimpan ribuan permata di dalam kedalamannya. Gelombang kecil bergulung perlahan, menyentuh tepian pantai berpasir putih yang halus, memantulkan cahaya keemasan dari matahari senja yang mulai merunduk di ufuk barat. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma asin khas laut bercampur dengan wangi pohon kelapa yang tumbuh berjejer di tepian, menciptakan suasana yang damai dan penuh pesona. Di tengah keindahan itu, sebuah pemandangan luar biasa muncul, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh masyarakat Flores sebelumnya. Ondel-ondel raksasa berdiri gagah di atas ekor flamingo merah muda raksasa yang terapung dengan anggun di permukaan laut. Ondel-ondel itu tampak megah dengan wajah besar, mata melotot yang khas, dan rambut yang menjulang tinggi dihiasi dengan mahkota warna-warni. Pakaiannya penuh dengan motif batik dan tenun yang bercampur harmonis, seakan-akan menjadi simbol dari keanekaragaman budaya Indonesia yang menyatu dalam satu sosok. Ketika ia berdiri di punggung flamingo merah muda itu, tidak ada rasa takut sedikitpun terpancar dari tubuh kayunya yang gagah. Justru ia tampak seperti seorang raja yang tengah menaklukkan samudra, menjadikan Laut Flores sebagai panggung kebesarannya. Flamingo merah muda itu sendiri bukan hewan biasa. Bulunya berkilau seperti kristal merah jambu, seolah menyerap cahaya sore hari dan memantulkannya ke seluruh penjuru pantai. Lehernya yang panjang meliuk-liuk anggun, sesekali menunduk untuk menyentuh air, menimbulkan riak kecil yang menambah keindahan suasana. Sayapnya yang besar sesekali mengepak perlahan, membuat air laut terpercik ke udara, berkilau seperti permata yang ditaburkan dari langit. Di tangan ondel-ondel, ada sesuatu yang tak kalah mencuri perhatian. Tangannya yang besar sedang sibuk memegang buah fig, buah eksotis yang kulitnya lembut berwarna ungu kecoklatan, dengan daging merah keemasan di dalamnya. Setiap kali ondel-ondel menggigit fig itu, cairan manisnya menetes hingga membasahi jari-jarinya yang besar. Jari-jari itu pun menjadi lengket. Namun bukannya merasa terganggu, ondel-ondel justru tampak menikmatinya. Ia sesekali menjilat tangannya sendiri dengan gaya lucu, lalu tertawa kecil seakan puas dengan rasa manis buah tersebut. Fig itu begitu lembut dan legit. Rasa manisnya seperti perpaduan madu dan buah anggur, membuat siapapun yang mencicipinya pasti ketagihan. Masyarakat Flores yang melihat dari kejauhan hanya bisa terperangah. Mereka tidak tahu apakah ini nyata atau sekadar ilusi dari matahari senja. Beberapa anak kecil menunjuk ke arah laut dengan mata berbinar-binar, sementara orang-orang tua berbisik satu sama lain, membicarakan apakah ini pertanda, dongeng yang hidup kembali, atau sekadar mimpi sore. Namun, bagi siapapun yang menyaksikannya, pemandangan ondel-ondel berdiri di atas flamingo merah muda itu adalah sesuatu yang akan mereka ceritakan turun-temurun. Suasana di sekitar pantai pun semakin magis. Ombak kecil yang bergulung seolah menari mengikuti gerakan flamingo yang anggun. Burung camar terbang rendah, berputar-putar di sekitar kepala ondel-ondel, seakan ingin ikut serta dalam perjamuan fig yang sedang ia nikmati. Sinar matahari yang menembus celah awan menciptakan garis cahaya keemasan yang jatuh tepat di atas ondel-ondel dan flamingo,
membuat mereka terlihat seperti tokoh dongeng yang turun langsung dari hayalan. Tidak hanya itu, setiap kali ondel-ondel menggigit Fig dan terdengar suara kecil, kres, dari kulitnya, aroma manis buah itu menyebar ke udara. Aroma tersebut terbawa angin hingga mencapai tepian pantai, membuat siapapun yang menghirupnya merasa lapar sekaligus penasaran dengan kelezatan Fig. Anak-anak kecil di tepi pantai mulai bermain peran, berpura-pura menjadi ondel-ondel dengan tangan terangkat tinggi sambil berkata, "Aku juga mau makan Fig." Gelak tawa mereka bercampur dengan suara alam, menciptakan harmoni yang sulit ditemukan di tempat lain. Sementara itu, flamingo merah muda yang menjadi tunggangan ondel-ondel tampak begitu tenang, seolah sudah terbiasa membawa sosok raksasa itu di punggungnya. Kadang-kadang ia menoleh ke belakang, melihat ondel-ondel yang sibuk dengan buah Fig, lalu mengeluarkan suara khasnya, kro-kro, seperti mengingatkan bahwa perjalanan di atas laut ini bukan hanya tentang makan, tetapi juga tentang menikmati keindahan sekitar. Namun ondel-ondel, dengan sifatnya yang ceria, hanya mengangguk dan kembali menikmati Fig dengan lahap. Cairan buah itu terus menetes ke permukaan bulu flamingo, membuat bulunya berkilau semakin indah karena bercampur dengan cahaya matahari senja. Angin sore di Flores semakin lembut, seakan ikut mengusap wajah besar ondel-ondel yang tersenyum puas. Ombak kecil memantul di kaki flamingo, menimbulkan suara ritmis, biur, biur, yang menenangkan. Suara itu menyatu dengan desir angin dan kicauan burung, membentuk simfoni alam yang menyertai perjamuan kecil ondel-ondel dengan Fig-nya. Tidak ada yang menyangka bahwa di tepi laut Flores yang biasanya hanya dipenuhi nelayan dan wisatawan, hari itu justru hadir sebuah pemandangan ajaib. Perpaduan budaya, alam, dan fantasi yang menyatu dalam satu kisah indah. Maka lengkaplah suasana sore itu. Di tepi laut Flores yang indah, ondel-ondel berdiri gagah di atas flamingo merah muda raksasa. Angin sore berhembus pelan, membuat ombak kecil memantul ke tepi pantai. Tangannya sibuk memakan buah Fig yang manis, sampai jari-jarinya lengket. Namun lebih dari sekadar makan, ondel-ondel seakan sedang memberi pesan, bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan, dalam gigitan manis sebuah buah, dalam angin sore yang sejuk, dan dalam keajaiban persahabatan antara makhluk yang tak pernah disangka-sangka bisa bertemu. Saat itu, dari balik pepohonan kelapa yang melambai tertiup angin di tepi pantai Flores, muncullah sosok yang tidak asing bagi para pecinta kisah fantasi. Finn, sang anak petualang yang selalu mengenakan topi putih dengan telinga bulat, ransel biru di punggungnya, dan semangat yang tak pernah padam di wajahnya. Finn berjalan ringan, melompat-lompat di atas batu karang kecil sambil bersiul riang, seakan angin sore ikut mengiringi langkahnya. Ketika pandangannya menangkap pemandangan luar biasa, ondel-ondel raksasa yang berdiri gagah di atas flamingo merah muda raksasa, dengan tangan sibuk memakan buah Fig yang lengket dan manis, Finn langsung terdiam sesaat. Matanya membesar, seolah tak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. "Wow!" seru Finn dengan suara khasnya yang penuh antusiasme. "Aku pikir aku sudah melihat banyak hal gila dalam petualangan, tapi ini luar biasa sekali." Wajah Finn memancarkan kekaguman murni. Ia benar-benar terpukau melihat bagaimana ondel-ondel, sebuah boneka raksasa khas Betawi yang biasanya hanya ditemui di jalan-jalan Jakarta, tiba-tiba hadir di Flores, berdiri santai di atas flamingo merah muda raksasa yang mengapung di laut biru. Lebih ajaib lagi, ondel-ondel itu tidak sedang berperang atau menakuti orang, melainkan sedang sibuk mengunyah buah Fig, hingga jari-jarinya lengket oleh cairan manis buah tersebut. Finn tersenyum lebar. Senyum itu bukan sekadar senyum kagum, tetapi juga senyum seorang sahabat yang menemukan sesuatu yang sangat cocok dengan semangat petualangannya. Baginya, setiap hal aneh bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan undangan untuk menjelajah lebih jauh. Ia tahu, momen ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Tanpa pikir panjang, Finn berlari mendekati pantai. Pasir putih Flores yang halus terasa lembut di bawah kakinya, meninggalkan jejak-jejak kecil yang cepat hilang diterpa ombak. Setiap langkahnya semakin cepat, semakin riang, hingga akhirnya ia sampai di bibir pantai, hanya beberapa meter dari flamingo raksasa yang terapung. Dengan kedua tangannya, Finn melambaikan sapaan besar ke arah ondel-ondel. "Halo, teman baru," teriak Finn. "Kau luar biasa. Naik flamingo merah muda raksasa, makan buah Fig dengan santai, itu adalah gaya hidup petualang sejati." Ondel-ondel yang mendengar sapaan itu menghentikan kunyahannya sejenak. Mulutnya masih penuh dengan Fig yang manis, hingga cairannya menetes dari sudut bibir kayunya.
Namun dengan wajah tersenyum, ia melambaikan tangan besar ke arah Finn, seolah menyambut kehadiran sahabat baru itu. Angin sore kembali berhembus, membawa aroma buah fig ke arah Finn, membuat anak petualang itu ikut tergoda. Finn lalu tertawa riang, tawa yang khas dan penuh keceriaan, menggelegar memenuhi udara senja. Hahaha, ini gila sekali. Aku sudah memanjat pohon es, melawan monster bayangan, bahkan bertemu dengan kerajaan permen, tapi pesta fig bersama ondel-ondel di Flores? Ini harus jadi salah satu petualangan paling keren dalam hidupku. Tanpa menunggu jawaban, Finn langsung mengeluarkan sesuatu dari ranselnya. Sebuah trompet kecil berwarna kuning. Ia meniupnya dengan keras, menghasilkan bunyi nyaring yang melayang ke udara. Tutut. Suara itu bergema di sepanjang pantai, memantul dari batu karang hingga terdengar sampai ke perkampungan kecil di balik bukit. Anak-anak yang sedang bermain berhenti sejenak, menoleh ke arah suara itu. Burung-burung camar yang terbang pun mengepakkan sayap lebih cepat, seakan merespons panggilan meriah itu. Finn mengangkat trompetnya tinggi-tinggi. Ondel-ondel, teriaknya lantang. Kau dan flamingo itu sudah menciptakan panggung yang sempurna. Sekarang, ayo kita bikin pesta adventure bersama. Pesta yang penuh cahaya, penuh tawa, penuh fig, dan penuh kejutan. Ondel-ondel menatap Finn dengan mata bulatnya yang besar. Sesaat ia terdiam, lalu tubuh kayunya bergoyang kecil, seakan ia menari. Tangannya yang masih penuh dengan fig terangkat ke udara, dan ia berteriak dengan suara dalam, "Adventure!" Teriakan itu bergema, menyatu dengan suara laut, terdengar hingga jauh ke perkampungan. Finn tertawa lagi, kali ini lebih keras. Ia merasa menemukan pasangan sempurna untuk berpetualang. Ya, itu dia. Semangat itu yang aku suka. Kita akan membuat pesta adventure yang tak akan pernah dilupakan orang-orang Flores, bahkan dunia. Dengan lompatan gesit, Finn naik ke atas flamingo raksasa, duduk di samping kaki ondel-ondel. Flamingo itu hanya berdecit kecil, tidak keberatan sama sekali membawa beban tambahan. Justru ia tampak bangga, kepalanya tegak, bulu merah mudanya berkilau diterpa cahaya senja. Kini mereka bertiga, ondel-ondel, flamingo, dan Finn, tampak seperti trio sahabat yang siap menciptakan sejarah baru. Finn memandang sekeliling. Ombak yang berkilau, pantai yang dipenuhi anak-anak yang penasaran, langit yang mulai dipenuhi warna jingga dan ungu, semuanya tampak sempurna. Ia kemudian menoleh ke ondel-ondel. Kita akan menyalakan lentera bambu di sepanjang pantai, kita akan menari di atas pasir, kita akan berbagi fig dengan semua orang, dan kita akan bernyanyi sampai bintang-bintang muncul di langit. Ini bukan sekadar pesta, ini adalah pesta adventure yang akan dikenang selamanya. Ondel-ondel mengangguk kuat, seolah menyetujui setiap kata Finn. Ia mengangkat fig terakhir di tangannya, lalu menggigitnya dengan lahap, membiarkan cairan manisnya menetes ke flamingo. Setelah itu, dengan kedua tangan yang besar, ia menepuk pundak Finn dengan lembut. "Adventure party," katanya dengan suara berat, "kita mulai sekarang." Finn pun berteriak kegirangan, "Yah!" Suaranya bercampur dengan suara burung camar, suara ombak, dan suara lentera bambu yang mulai dipasang oleh penduduk pantai yang ikut penasaran. Saat itu, udara Flores seolah berubah menjadi lebih hangat, penuh cahaya dan semangat. Bagi Finn, momen ini bukan sekadar perjalanan singkat. Ia merasa telah menemukan sesuatu yang lebih dalam, bahwa persahabatan bisa lahir di tempat yang tidak terduga, antara tokoh yang tak pernah dibayangkan bisa bertemu. Ondel-ondel, flamingo merah muda, fig yang manis, dan pantai Flores, semua berpadu menjadi satu cerita dongeng hidup. Dan Finn, dengan wajah ceria dan semangatnya, tahu bahwa pesta adventure ini baru saja dimulai. Mereka mulai bekerja sama menyalakan lentera bambu satu persatu di sepanjang garis pantai Flores yang begitu menawan. Setiap lentera terbuat dari bambu yang dilubangi dengan pola indah. Ada yang berbentuk bintang, bulan sabit, ombak, bahkan motif bunga khas tenun ikat Flores. Api kecil dari sumbu minyak kelapa di dalamnya berkilauan, menari-nari mengikuti hembusan angin laut yang lembut. Cahaya kekuningan itu memantul di permukaan air, menciptakan bayangan berkilau seakan laut berubah menjadi permadani emas yang bergerak. Ondel-ondel dengan tubuh besarnya tampak begitu hati-hati saat menaruh lentera, agar nyala api tetap stabil meski diterpa angin pantai. Sementara itu,
Finn yang selalu ceria berlarian ke sana kemari, menancapkan lentera-lentera di pasir, sambil sesekali bersiul gembira. Ia merasa seperti sedang menata panggung untuk sebuah pesta besar yang belum pernah ada sebelumnya. Suara tawa Finn bercampur dengan deru ombak, menambah nuansa hangat malam itu. Tak lama kemudian, anak-anak desa mulai berdatangan. Mereka berlari kecil dari jalanan kampung yang menurun menuju pantai. Wajah-wajah mungil mereka penuh rasa penasaran, mata berbinar melihat cahaya lentera yang berderet seperti bintang jatuh di daratan. Ada yang datang sambil membawa kelapa muda, ada pula yang membawa alat musik sederhana seperti gendang kecil dan suling bambu. Mereka langsung ikut bergabung, membentuk lingkaran besar di sekitar ondel-ondel dan Finn. Lingkaran itu semakin lama semakin rapat, penuh tawa dan keriangan. Cahaya lentera yang berayun-ayun tertiup angin malam seolah hidup dan bernyawa. Dari kejauhan, orang yang melihat mungkin akan mengira sedang ada festival budaya besar. Lentera-lentera itu seperti bintang yang turun ke bumi, menyinari wajah setiap orang dengan kehangatan. Bahkan burung camar yang biasanya hanya beterbangan di sore hari, kini tampak sesekali melintas rendah, seakan penasaran ingin melihat apa yang sedang terjadi di pantai itu. Di tengah lingkaran, suara riang anak-anak terdengar jelas. Mereka mulai menyanyikan lagu-lagu sederhana yang diajarkan orang tua mereka, lagu tentang laut, tentang perahu, tentang kebersamaan. Ondel-ondel pun ikut bergoyang perlahan mengikuti irama, sementara Finn menepukkan tangan, memberi tempo agar semua tetap kompak. Pasir pantai yang dingin di bawah kaki mereka terasa seperti panggung alami yang nyaman, seakan bumi ikut merestui pesta kecil itu. Semakin lama suasana semakin meriah. Orang-orang dewasa yang awalnya hanya menonton dari kejauhan akhirnya ikut mendekat. Ada yang membawa obor, ada yang membawa makanan tradisional seperti jagung bakar, ubi rebus, dan pisang goreng. Bau harum makanan bercampur dengan aroma asap lentera, menciptakan suasana khas malam pesta di desa pesisir. Anak-anak tertawa semakin keras, gembira karena malam itu terasa begitu berbeda dari biasanya. Dari setiap lentera bambu yang berayun, cahaya kecilnya membawa kenangan bagi orang tua desa. Mereka teringat masa kecil, ketika pesta rakyat sering dilakukan di pantai atau lapangan, dengan cahaya obor dan lentera sederhana. Kini, berkat ondel-ondel dan Finn, suasana itu seakan hidup kembali. Bahkan ada yang berbisik satu sama lain, seperti ada roh pesta yang turun malam ini. Di atas semua itu, ombak laut Flores tetap berirama, memukul pasir dengan suara tenang. Ombak-ombak itu seakan ikut menjadi musik pengiring pesta, berpadu dengan suara tawa anak-anak, suara alat musik bambu, dan suara lentera yang kadang berderak kecil saat diterpa angin. Pantai Flores berubah menjadi panggung cahaya, panggung keriangan, panggung kebersamaan. Ketika lingkaran permainan semakin besar, anak-anak mulai berpegangan tangan. Mereka membentuk putaran, menari bersama mengelilingi ondel-ondel dan Finn. Ondel-ondel tampak sangat gembira. Bahkan ia melambaikan tangannya tinggi-tinggi, membuat bayangan besar bergerak-gerak di pasir. Bayangan itu menambah suasana mistis sekaligus indah, seakan pesta malam itu dijaga oleh sosok raksasa baik hati. Finn sendiri tak berhenti tertawa. Ia merasa malam itu adalah malam yang paling istimewa sepanjang hidupnya. Baginya, lentera-lentera bambu bukan hanya hiasan, tapi juga simbol harapan, simbol persahabatan, dan simbol petualangan yang baru saja dimulai. Ia yakin pesta ini akan dikenang oleh semua orang yang hadir. Bahkan bintang-bintang di langit tampak lebih terang. Seolah-olah langit ikut tersenyum melihat manusia, hewan, dan tokoh dari dunia kartun bisa bersatu dalam satu lingkaran pesta di tepi laut. Lentera di bumi dan bintang di langit seperti sedang saling berkomunikasi, menciptakan harmoni cahaya yang tak pernah ada sebelumnya. Malam itu benar-benar berubah menjadi malam yang penuh makna. Setiap lentera bambu adalah doa yang menyala. Setiap tawa anak-anak adalah syair kebahagiaan, dan setiap ombak yang datang adalah musik alam yang menyertai pesta mereka. Tak ada seorang pun yang merasa sendirian. Semua larut dalam lingkaran permainan, dalam lingkaran cahaya, dalam lingkaran kebersamaan yang hangat. Seiring waktu, semakin banyak orang datang bergabung. Pantai yang tadinya sepi kini seperti lautan manusia kecil dan besar. Lingkaran permainan bertambah luas, sampai-sampai cahaya lentera terlihat seperti garis api panjang yang membingkai tepi pantai. Dari kejauhan, cahaya itu memantul di laut,
tampak seperti naga emas yang berbaris di atas air. Finn lalu berteriak, "Inilah pesta adventure. Petualangan yang tidak pernah berakhir." Semua anak-anak bersorak gembira. Ondel-ondel ikut mengangguk sambil tetap mengunyah fig manisnya, meski jari-jarinya masih lengket. Namun tak seorang pun peduli, karena malam itu bukan soal kerapihan atau kebersihan, melainkan soal kebahagiaan yang dibagi bersama. Di tengah pesta, seseorang meniup suling bambu dengan nada sendu, namun indah. Nada itu melayang ke udara, bersatu dengan cahaya lentera yang terus berayun. Orang-orang pun semakin terhanyut, merasakan keajaiban pesta ini. Ada yang duduk di pasir sambil menikmati makanan, ada yang menari, ada pula yang hanya tersenyum melihat anak-anak berlarian dengan wajah riang. Tak terasa, malam semakin larut. Namun tak seorang pun ingin pesta berakhir. Lentera masih menyala, meski beberapa mulai redup. Tapi justru cahaya yang redup itu menambah suasana hangat, seperti pelukan malam bagi semua yang hadir. Mereka sadar, malam ini adalah malam yang akan mereka kenang selamanya, malam yang akan diceritakan kepada anak cucu kelak sebagai kisah ajaib di tepi Laut Flores. Di tengah pesta yang meriah di pantai Flores, suasana semakin ramai ketika ondel-ondel yang masih asik memakan fig tidak sadar bahwa sebagian buah yang dibawanya mulai berjatuhan dari tangannya. Fig-fig matang yang berwarna ungu kehitaman itu bergelinding di atas pasir. Sebagian terbuka karena benturan, mengeluarkan aroma manis pekat yang khas. Udara pantai yang semula hanya dipenuhi aroma asin laut dan wangi asap lentera bambu, kini bercampur dengan harum buah yang begitu menggoda. Anak-anak yang sedang berlari kecil di sekeliling lingkaran pesta langsung menoleh. Mereka terkikik melihat fig-fig itu jatuh seperti bola kecil yang bisa dimainkan. Beberapa dari mereka bahkan mengambilnya, memakannya bersama-sama sambil tertawa riang. Ondel-ondel hanya tersenyum lebar, seolah sengaja berbagi buah manis itu kepada semua yang hadir. Namun yang terjadi berikutnya sungguh di luar dugaan siapapun. Aroma fig yang manis ternyata menarik perhatian hewan-hewan di sekitar pantai. Dari pepohonan di pinggir hutan, burung-burung tropis berwarna cerah mulai berdatangan. Ada burung beo hijau yang berteriak lantang, ada burung nuri merah yang mengepakkan sayapnya sambil menukik rendah, dan burung kecil berparuh panjang yang berdesakan ingin mencicipi cairan manis dari buah fig yang pecah. Mereka beterbangan di atas pesta, menciptakan bayangan berwarna-warni yang indah ketika terkena cahaya lentera. Tidak hanya burung, dari semak belukar di pinggir pantai muncul pula sekelompok rusa kecil. Rusa-rusa itu melangkah hati-hati di pasir, awalnya ragu untuk mendekat. Namun aroma fig yang semakin kuat membuat mereka berani maju. Anak-anak desa yang melihat rusa itu justru bertepuk tangan gembira, tidak takut sedikit pun. Mereka bahkan menyingkirkan sebagian fig ke arah rusa, seakan ingin berbagi makanan dengan tamu tak diundang itu. Rusa-rusa pun dengan tenang memakan buah yang jatuh, menggerakkan rahangnya perlahan sambil mengibaskan ekor, terlihat betah di tengah keramaian. Suasana pesta berubah menjadi semakin ajaib. Kini bukan hanya manusia yang menari dan bernyanyi, tapi juga hewan-hewan yang seolah ikut bergabung. Seekor burung beo bahkan menirukan suara tawa anak-anak, membuat semua orang terbahak. Seekor rusa kecil mendekati Finn, menjilat tangannya yang masih lengket oleh fig yang ia pegang. Finn terkejut tapi kemudian tertawa riang, merasa bahwa alam benar-benar menerima pesta mereka sebagai sesuatu yang istimewa. Ondel-ondel, dengan wajah besarnya yang penuh ekspresi, melambaikan tangan ke arah burung-burung yang beterbangan. Ia tampak sangat bahagia melihat bagaimana fig yang awalnya hanya bekal makanannya, kini berubah menjadi undangan alami yang mempertemukan manusia dan hewan dalam satu lingkaran kebahagiaan. Seolah pesta adventure yang mereka rencanakan bukan hanya untuk manusia, melainkan untuk seluruh makhluk yang hidup di tanah Flores. Semakin lama, semakin banyak hewan yang datang. Dari hutan terdengar suara kera kecil yang penasaran, lalu muncul beberapa ekor yang melompat-lompat dari dahan ke dahan. Mereka menatap heran pada lentera-lentera bambu yang berayun, lalu tanpa ragu ikut mengambil fig yang berserakan di pasir. Anak-anak yang biasanya takut pada kera justru malam itu bersorak gembira, merasa kera-kera itu adalah bagian dari pesta. Ada yang mencoba menirukan suara mereka, membuat lingkaran pesta semakin ramai dengan tawa. Cahaya lentera yang terus bergoyang tertiup angin malam memantulkan bayangan semua makhluk. Manusia, ondel-ondel, burung, rusa, kera, dan bahkan flamingo merah muda yang sejak awal menjadi tunggangan ondel-ondel.
Flamingo itu berdiri anggun di tepi air, sesekali mencelupkan paruhnya ke laut, namun tetap tenang meski suasana begitu ramai. Ia tampak seperti penjaga pesta, dengan bulu merah mudanya yang berkilau diterpa cahaya. Anak-anak desa mulai menyadari sesuatu, pesta ini bukan pesta biasa. Pesta ini adalah simbol persatuan. Bukan hanya manusia dari berbagai usia yang ikut menari dan bernyanyi, tapi juga hewan-hewan yang biasanya menjaga jarak dari manusia. Malam itu, batas antara manusia dan hewan seakan hilang. Semua larut dalam suasana gembira, tanpa rasa takut, tanpa rasa curiga, hanya ada kebersamaan yang tulus. Beberapa orang tua desa menatap penuh haru. Mereka berbisik bahwa kejadian ini adalah tanda alam sedang tersenyum. Mereka percaya bahwa ketika manusia hidup selaras dengan alam, hewan-hewan pun akan ikut mendekat, berbagi kebahagiaan yang sama. Seorang tetua desa bahkan berkata lirih, "Fig ini bukan sekadar buah, tapi kunci yang membuka hati semua makhluk untuk bersatu." Kata-kata itu kemudian menyebar dari mulut ke mulut, menambah makna spiritual dalam pesta malam itu. Finn semakin bersemangat. Ia lalu mengangkat tangan, berteriak, "Mari kita menari bersama, semua makhluk, semua teman, semua saudara." Anak-anak langsung menyambut dengan sorak-sorai. Burung-burung terbang melingkar di atas kepala, rusa berlarian kecil di pasir, kera memanjat pohon sambil berteriak riang, dan manusia menari dengan langkah ringan. Lingkaran pesta semakin besar, semakin luas, hingga hampir memenuhi seluruh garis pantai yang diterangi lentera bambu. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Pantai Flores malam itu berubah menjadi perayaan alam semesta. Lentera bambu yang berayun menjadi bintang di bumi, Fig yang jatuh menjadi persembahan alami, manusia dan hewan menari dalam satu irama. Bahkan laut pun tanpa ikut berpartisipasi, dengan ombaknya yang bergulung pelan seperti tepukan tangan raksasa yang memberi irama pada tarian. Malam terus berlanjut, dan fig-fig yang tersisa terus menjadi magnet kebersamaan. Tak ada yang marah karena buah itu berjatuhan. Justru semua bersyukur, karena tanpa fig, pesta ini tidak akan sebesar dan semeriah itu. Fig telah menjembatani manusia dan hewan, menjadikan pesta adventure bukan hanya milik mereka yang mengadakannya, tapi milik seluruh ciptaan Tuhan yang hadir malam itu. Di antara keramaian, ondel-ondel menatap langit yang penuh bintang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pesta. Ia merasa inilah cara alam menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika semua makhluk, tanpa memandang bentuk, warna, atau suara, bisa bersatu dalam damai. Senyum besar pun muncul di wajahnya, dan ia melanjutkan tarian dengan penuh semangat, sambil sesekali mengangkat fig terakhir yang masih ia genggam, seakan mempersembahkannya kepada langit. Pesta terus berlanjut, hewan-hewan tetap tinggal tanpa rasa takut. Anak-anak duduk di pasir, berbagi makanan dengan rusa, burung hinggap di bahu mereka tanpa canggung, kera bergelantungan di dekat lentera. Semua ini membuktikan bahwa malam itu benar-benar malam keajaiban. Sebuah malam ketika batas antara dunia manusia dan dunia hewan seolah lenyap, diganti dengan satu dunia baru, dunia kebahagiaan yang diciptakan bersama. Pesta adventure malam itu akhirnya menjadi sebuah peristiwa yang tak terlupakan, tidak hanya bagi anak-anak desa yang hadir, tapi juga bagi orang tua, hewan-hewan yang ikut meramaikan, dan bahkan bagi setiap makhluk yang kebetulan menyaksikan. Suasana yang tercipta di tepi laut Flores benar-benar seperti dongeng hidup yang turun ke dunia nyata. Lentera-lentera bambu yang masih berayun, bayangan ondel-ondel yang besar namun bersahabat, tawa Finn yang tulus, hewan-hewan yang jinak, dan buah fig yang menyatukan semuanya, semua itu meninggalkan jejak di hati yang tak bisa dihapus oleh waktu. Keesokan harinya, ketika matahari terbit dari ufuk timur, pantai masih menyimpan sisa-sisa pesta. Pasir yang berkilauan dipenuhi jejak kaki manusia, jejak rusa, dan bekas sayap burung yang mendarat. Lentera bambu yang sebagian sudah pada masih berdiri tegak, menjadi saksi bisu dari malam penuh cahaya. Anak-anak desa yang bangun pagi-pagi datang lagi ke pantai, hanya untuk memastikan bahwa pesta itu bukan mimpi. Mereka saling berbisik dengan mata berbinar, "Semalam kita benar-benar menari bersama burung dan rusa, semalam kita benar-benar melihat ondel-ondel menari di atas flamingo merah muda." Cerita itu pun segera menyebar, dari bibir satu anak ke anak lain, lalu ke orang tua, hingga ke seluruh pelosok kampung. Para tetua desa berkumpul, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Mereka bersepakat bahwa peristiwa ini bukan sekadar hiburan atau hayalan semata,
melainkan sebuah tanda. Tanda bahwa alam, manusia, dan hewan bisa hidup selaras jika ada niat untuk berbagi dan rasa syukur yang tulus. Mereka percaya, pesta adventure itu adalah bentuk peringatan lembut dari Allah bahwa keindahan alam Flores dengan lautnya, hutan hijaunya, hewan-hewan liarnya, buah fig yang manis, serta persahabatan yang melampaui batas adalah karunia yang harus dijaga. Dari hari ke hari, cerita tentang pesta itu menjadi legenda. Setiap kali ada orang luar yang datang ke desa, penduduk akan bercerita dengan penuh semangat tentang malam ketika ondel-ondel dan Finn membuat pesta adventure. Mereka menceritakan bagaimana lentera-lentera bambu menyala seperti bintang, bagaimana fig jatuh menjadi undangan alami, bagaimana burung dan rusa ikut serta, dan bagaimana manusia bisa menari bersama hewan tanpa rasa takut. Cerita itu membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Bukan karena takut, tapi karena kagum dan terharu. Anak-anak desa menjadikan malam itu sebagai inspirasi. Mereka mulai menanam pohon-pohon fig baru di pinggir pantai, berharap suatu saat buahnya akan kembali menghadirkan momen ajaib. Mereka juga mulai membuat lebih banyak lentera bambu, agar pesta cahaya itu bisa dikenang setiap tahun. Bahkan, mereka menulis lagu sederhana tentang kejadian itu, lagu yang bercerita tentang kebersamaan, tentang persahabatan, dan tentang syukur atas ciptaan Allah. Orang tua pun ikut mengambil pelajaran. Mereka menyadari bahwa malam itu adalah pengingat bahwa hiburan sejati bukanlah dari hal-hal mewah atau buatan manusia semata, melainkan dari kebersamaan yang jujur dan apa adanya. Mereka mulai mengajarkan anak-anak untuk selalu mencintai alam, tidak merusak hutan, tidak mengganggu hewan, dan selalu menghargai buah-buahan serta tanaman yang tumbuh di tanah mereka. Alam adalah sahabat, bukan musuh, begitu kata seorang tetua dengan suara lembut. Bagi ondel-ondel sendiri, pesta itu menjadi pengalaman luar biasa. Ia yang biasanya hanya dikenal sebagai sosok simbol budaya di kota besar, kini menjadi bagian dari kisah spiritual di Flores. Ia merasakan bahwa dirinya diterima, bukan sebagai boneka besar yang menakutkan, tapi sebagai sahabat, sebagai pembawa kebahagiaan. Senyum besar di wajahnya tidak pernah hilang saat mengingat malam itu. Baginya, fig yang ia makan bukan hanya buah biasa, tapi sarana untuk menyatukan hati semua makhluk. Finn, dengan semangat petualangannya, semakin yakin bahwa hidup ini adalah tentang berbagi kebahagiaan. Ia melihat sendiri bagaimana tawa bisa menular, bagaimana hewan bisa merasa aman, bagaimana manusia bisa melupakan perbedaan ketika cahaya kebersamaan menyinari. Ia bahkan berjanji dalam hati untuk terus melakukan perjalanan, membawa semangat pesta adventure ke tempat lain, agar semakin banyak orang sadar bahwa kebahagiaan itu sederhana. Bersyukur atas karunia Allah. Waktu pun berjalan. Cerita pesta adventure terus diwariskan. Ada yang menuliskannya dalam buku harian, ada yang menceritakan ulang di malam api unggun, ada pula yang menggambarkannya dalam bentuk lukisan di dinding rumah. Setiap detail diceritakan dengan penuh cinta. Lentera, fig, burung, rusa, kera, tawa anak-anak, dan ombak laut Flores. Semua menjadi mozaik yang indah. Sebuah kenangan kolektif yang mengajarkan bahwa hidup ini akan selalu bermakna jika dijalani dengan syukur. Lebih jauh lagi, pesta itu membuat orang-orang desa lebih sering mengucap hamdalah. Mereka mengingat bahwa semua yang terjadi malam itu hanyalah mungkin dengan izin dan karunia Allah. Mereka melihat pesta bukan sebagai keajaiban buatan, tapi sebagai tanda cinta dari Sang Pencipta. Setiap kali mereka melihat fig matang di pohon, setiap kali mereka melihat rusa di hutan, atau burung yang berterbangan, mereka selalu teringat. Semua ini adalah nikmat yang harus dijaga, bukan sekadar untuk dinikmati. Ketika musim berganti, dan tahun-tahun berjalan, pesta itu tetap dikenang. Orang-orang muda yang dahulu hadir sebagai anak-anak kini tumbuh dewasa, namun mereka masih menyimpan kenangan itu di hati. Mereka menceritakannya kepada anak-anak mereka sendiri. Dulu, di pantai ini, kami menari bersama burung dan rusa. Kami melihat ondel-ondel dan Finn membawa cahaya. Kami makan fig bersama, dan malam itu terasa seperti surga di bumi. Kisah itu terus hidup, menjadi warisan yang tak tergantikan. Malam pesta adventure di Flores pun, akhirnya tidak hanya menjadi cerita hiburan. Ia menjadi cermin yang memantulkan banyak pelajaran. Bahwa keindahan alam adalah anugerah. Bahwa hewan yang hidup di sekitar kita adalah bagian dari harmoni ciptaan. Bahwa buah-buahan yang tumbuh di tanah adalah nikmat yang harus dijaga.
Dan bahwa persahabatan, meskipun antara manusia, hewan, atau tokoh dari dunia imajinasi, adalah karunia yang bisa mendekatkan hati kepada rasa syukur kepada Allah. Orang-orang yakin, pesta itu adalah pengingat bahwa hidup bukan tentang seberapa besar pesta atau seberapa megah perayaan, melainkan tentang seberapa tulus hati bersyukur. Dan malam itu, syukur terasa begitu nyata. Syukur atas udara yang sejuk, atas laut yang berkilau, atas fik yang manis, atas hewan-hewan yang bersahabat, dan atas kebersamaan yang tulus. Sejak saat itu, desa di Flores tersebut dikenal sebagai tempat di mana pernah terjadi pesta yang mempertemukan semua makhluk. Orang-orang yang berziarah atau berkunjung sering datang ke pantai itu, hanya untuk merasakan atmosfer yang sama. Mereka berjalan di pasir, menatap laut, dan berdoa dalam hati agar bisa merasakan kembali kedamaian yang pernah turun bersama cahaya lentera dan buah fig. Dan setiap kali cerita itu diulang, hati siapapun yang mendengar akan bergetar. Mereka akan tersenyum, kadang meneteskan air mata, karena sadar, pesta itu bukan sekadar cerita tentang ondel-ondel, flamingo, fin, fig, dan hewan-hewan. Itu adalah cerita tentang bagaimana Allah menunjukkan keindahannya melalui alam, melalui persahabatan, melalui hal-hal sederhana yang sering kita lupakan. Pada akhirnya, pesta adventure malam itu di Flores bukan hanya kisah hiburan. Ia adalah pengingat abadi bahwa keindahan alam, kehadiran hewan, manisnya buah, dan indahnya persahabatan adalah karunia Allah yang harus selalu disyukuri. Dan selama manusia masih mau menjaga alam, berbagi dengan sesama, serta mengingat Sang Pencipta, pesta itu akan terus hidup, bukan hanya di pantai Flores, tapi di setiap hati yang percaya bahwa kebahagiaan sejati lahir dari rasa syukur. Alhamdulillah, sudah selesai menonton cerita kali ini. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Ingat pesan takwa, jalani perintah Allah, jauhi larangannya. Kami doakan semoga umat Nabi Muhammad diberi rizki yang banyak dan berkah. Bagi yang menjawab benar pertanyaan di deskripsi, kami doakan bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Jika jawabannya salah, jangan khawatir, insya Allah selalu didoakan sehat dan bahagia. Tulis juga request di komentar, judul cerita apalagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian dengar.